Terguyur hujan tadi malam kawan, tentu tanaman di pot kita yaitu ada satu pohon jagung bersama tanaman umbi sende. Terguyur hujan tidak seberapa deras, kita basahi, kita siram air banyak-banyak agar ini tanaman kita tetap kuat. Jadi ini cuaca ekstrim, lama tidak hujan, tadi malam hujan. Itu hanya sebentar dan tidak deras. Ini kalau tanaman kita tidak cukup air justru akan terbakar atau mengering. Inilah salah satu trik ketika tanaman lama tidak terguyur hujan, kemudian tidak seberapa basah media dalam pot, kita biarkan dengan matahari terik, tentu tanaman kita akan fatal. Sebab ini tanaman di pot kawan, bersama tanaman jagung. Ya, kita coba serbuk sarinya, maksudnya rambut jagungnya. Ini rambut jagung ini kawan, berasal dari bunga jagung. Bunga jagung itu tempat serbuk-serbuk sari jatuh ke bawah. Nah, serbuk sari ini mekar di siang hari bersama sinar matahari. Akhirnya diterima tempat penerima serbuk sari. Nah, ini namanya rambut jagung. Akhirnya kalau rambut jagung ini menerima serbuk sari dengan penuh, jagungnya tumbuh kembang, akhirnya menjadi biji-biji jagung. Jadi sedikit tip tanaman di pot bersama tanaman jagung. Dan semoga ini bijinya jadi kawan suatu saat. Ini pertumbuhan liar tanaman jagung satu pot bersama tanaman sende hitam. Tanaman jambu air kita di polybag kawan, pernah kita sharingkan beberapa waktu yang lalu dari edition natural solution. Ini sangat terbuka kawan, ini oksigen terpenuhi, ini cuaca sangat panas. Daun-daunnya banyak rontok kawan, kita lihat daun-daunnya rontok. Ini yang saya maksud sesuai dengan natural edition saya, bahwa cara untuk membungakan dengan memanfaatkan cuaca ekstrim matahari, akhirnya perakaranya sekarang nampak kawan. Coba perakaranya tuh panas kawan, jadi tidak tumbuh kembang dengan subur. Tetapi kita cukupkan matahari di sini karena kita buka polybagnya. Tentu tanaman ini akan mengalami kerontokan daun-daun. Setelah daun rontok, pertumbuhan perkembangbiakan akar vegetatif seperti ini itu akan memicu pertumbuhan bunga. Coba kawan, daun-daunnya rontok tapi bunga tetap tumbuh. Lah seperti ini. Padahal tanaman ini sudah lepas fase generatif, sudah lepas petik buah kawan. Inilah manfaat cuaca ekstrim untuk memudahkan tanaman kita menuju fase generatif. Tapi yang penting kawan harus cukup air. Di saat pembungaan seperti ini, kalau tidak cukup air, bunga ini kering kawan. Apalagi timingnya sudah habis turun hujan. Nah, ini pembungaannya lah, pembungaan harus cukup air kawan. Kalau airnya kurang, tentu tanaman ini pertumbuhan tunas daunnya juga akan mengering, juga buahnya pun calon bunganya akan mengering. Jangan sampai kekurangan air di dalam fase generatif di saat kita manfaatkan cuaca ekstrim matahari untuk pembungaan. Jadi kalau sudah keluar bunga kawan, harus kita siram cukup air. Kalau teledor satu hari saja tidak cukup air, tentu ini fatal untuk daunnya, juga fatal untuk calon bunganya. Agar bunga-bunga seperti ini tetap tumbuh kembang. Juga tanaman tabu lampot jambu air saya kawan. Nah, lihat pembungaannya kita terus genjot dengan air. Sebab siapa tahu ketika terguyur hujan kurang air, tentu akan rontok. Salah satu trik pemanfaatan cuaca ekstrim, bagaimana cara tanaman jambu air kita cepat berbunga. Setelah berbunga harus cukup air kawan. Jangan sampai
situasi panas yang membawa kerontokan daun juga terus menerus, sebab target kita bunganya sudah keluar. Terus kita genjot air, jangan sampai kekurangan air. Juga tanaman sente dalam satu pot bersama tanaman jagung tetap harus kita perhatikan agar tetap subur, kawan. Tetap kita siram. Nah, kita siram seperti ini. Kita juga akan kontrol kepada tumbuhan lumut air saya yang berada di dalam bak. Sebagai ukuran kalau hujannya deras atau tidak. Kita lihat yuk efeknya tanaman tumbuhan lumut saya yang budidaya sederhana di dalam bak. Nah ini kawan, tumbuhan lumut saya di dalam bak, kawan.